penyebab kenapa Imam Busiri mengarang Qasidatul Burdah, lantunan syair-syair memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikala ada ulama yang meriwayatkan bahwa di saat itu Imam Busiri terkena penyakit lumpuh yang mana menyebabkan beliau tidak bisa beraktivitas seperti biasa, dan sudah dikatakan tabib bahwa sakit lumpuhnya ini susah untuk disembuhkan. Oleh karena itu Imam Busiri berdoa berharap kepada Allah dengan cara tabarrukan, mengambil berkat, membuat syair-syair pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Tayyib, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pada kali ini insyaallah kita akan memujakarahkan terkait tentang burdah. Yang mana burdah ini sudah kita ketahui secara umum, ini merupakan amaliyah atau praktek yang sering diamalkan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh ulama-ulama kita, oleh ustadz-ustadz kita, yang mana dijadikan sebagai rutinan seminggu sekali, baik itu diadakan setelah ba'da isya ataupun ba'da maghrib. Jadi insyaallah kita akan mengkaji tentang syarah burdah. Alangkah baiknya sebelum kita berbicara secara mendetail tentang apa itu burdah, patutnya kita mengetahui dulu apa itu burdah, siapa pengarang burdah, dan apa isi-isi yang dibahas dalam burdah. Berdasarkan referensi kitab dalam kitab Al-Umdah fi Syarhil Burdah, karya Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam muqaddimah yang disampaikan oleh pentahqiq kitab beliau, sekelumit tentang biografi daripada Imam Busiri itu sendiri. Qasidatul Burdah, yang sering kita kenal dengan Qasidatul Burdah, mempunyai nama lain yang namanya Al-Kawakibud Durriyah fi Madahi Khairil Bariyah. Bintang-bintang yang laksana mutiara, syair-syair yang dilantunkan oleh Imam Busiri itu diumpamakan seperti bintang-bintang yang terang, laksana mutiara yang indah. Terkait beliau memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama Imam Busiri adalah Syarafuddin, itu gelar beliau. Abu Abdullah itu kunyah beliau, ayah daripada Abdullah. Adapun nama beliau adalah Muhammad bin Sa'id Ad-Dallasi Thummal Busiri, yang mana beliau wafat pada tahun 693 Hijriah. Adapun burdah itu sendiri terdiri dari 162 bait dan terdiri dari beberapa pasal, yang mana pasal tersebut diantaranya menjelaskan fil
ghazal wasyaqwa fi dzikrin nafsi fi madhir rasul fi maulidihi fi fil istighfar fi madhil Quran fi jihadihi, yang mana semuanya menceritakan tentang segala seluk-beluk yang terkait dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun alasan kita kenapa kita ingin mengulas tentang burdah, karena ini merupakan amalan kita yang sudah kita rutinkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu, dan banyak pensyarah-pensyarah dari berbagai macam ulama. Dari beberapa orang ulama yang mensyarahkan daripada syarah burdah ini. Ini menunjukkan bahwa burdah itu punya urgensi, punya sesuatu yang menarik, punya sesuatu yang istimewa di kalangan para hati-hati ulama. Sehingga para ulama mau meluangkan waktunya untuk mensyarahkan, untuk menjelaskan tentang syair-syair burdah yang disampaikan oleh Imam Busiri. Ada ulama yang menjelaskan, kenapa kita harus berbicara tentang burdah? Kenapa kita harus mengamalkan tentang burdah? Karena dalam burdah itu isi materi-materinya tidak lepas daripada pembicaraan tentang bagaimana mengungkapkan kerinduan, bagaimana mengungkapkan rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada yang lebih penting daripada itu? Tentu baginda Nabi, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang patut dan sangat kita harapkan untuk mendapatkan syafaat beliau. Bahkan menurut ulama, memuji baginda Nabi, mencintai baginda Nabi itu merupakan salah satu kunci daripada kunci sampainya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena qasidah burdah tersebut, pujian-pujian yang terdapat dalam burdah tersebut itu sudah teruji, sudah mujarab di kalangan para ulama. Barakatuha katsirah, berkatnya itu banyak, keberkahannya banyak. Banyak orang-orang yang mengambil berkah tabarrukan bil burdah dari segala penjuru dunia, artinya dari berbagai penjuru orang mengamalkan yang namanya burdah. Dan orang banyak yang merasakan pengaruh dampak positif daripada mengamalkan burdah. Di antara dampak positif yang tersebar di kalangan masyarakat kita, yang mana burdah digunakan untuk niat untuk menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, yang mana mereka itu mengambil tafaulan dari kisah Imam Busiri sendiri, yang mana Imam Busiri di antara atau penyebab kenapa Imam Busiri mengarang Qasidatul Burdah, lantunan syair-syair memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dikala ada ulama yang meriwayatkan bahwa di saat itu Imam Busiri terkena penyakit lumpuh yang mana menyebabkan beliau tidak bisa beraktivitas seperti biasa. Dan sudah dikatakan tabib bahwa sakit lumpuhnya ini susah untuk disembuhkan. Oleh karena itu Imam Busiri berdoa berharap kepada Allah dengan cara tabarrukan, mengambil berkat, membuat syair-syair pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah, sebab itulah Imam Busiri akhirnya dimimpikan oleh Allah Ta'ala berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengusapkan tangan beliau yang mulia kepada anggota tubuh Imam Busiri yang sedang tertimpa penyakit lumpuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kain kepada Imam Busiri yang mana diletakkan di kedua bahu Imam Busiri. Setelah
kejadian itu, terbangunlah, terjagalah Imam Busiri dan melihat keadaan kondisi tubuhnya. Alhamdulillah sembuh. Artinya penyakit lumpuhnya tadi yang sebelumnya tidak bisa bergerak sebebas atau tidak bisa bergerak seperti yang sewajarnya, alhamdulillah berkat mimpi baginda Nabi dan diusap baginda Nabi terhadap anggota tubuh yang sakit tersebut, alhamdulillah Allah Ta'ala menyembuhkan dengan berkah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan beliau melihat sendiri burdun, kain yang diberikan oleh baginda Nabi ketika bermimpi, itu ketika beliau bangun, beliau melihat sendiri ada burdun, ada kain yang melekat di bahu beliau. Jadi dari sinilah dianjurkan kita mengambil berkah untuk orang-orang yang merasa ada penyakit, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin. Penyakit batin itu diantaranya penyakit-penyakit hati yang sering dirasakan oleh banyak orang. Dan ternyata dalam muqaddimah tentang syarah burdah lainnya, ulama menjelaskan betapa banyak majelis-majelis yang mendapatkan keberkahan dengan sebab merutinkan pembacaan burdah, di mana di situ diturunkan rahmat Allah Ta'ala, yang mana di situ dirasakan semerbak keharuman, disebutnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, disebutnya sirah Nabi Muhammad SAW, disebutnya segala hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada riwayat lain yang mengatakan, yang mana riwayat ini di antara hal yang menyebabkan masyhurnya dinamakan dengan Qasidatul Burdah. Di mana tatkala Imam Busiri itu menderita sakit lumpuh, fastashfa'a biha, lalu Imam Busiri tersebut meminta pertolongan kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan cara membuat syair puji-pujian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Singkat cerita, ketika beliau membuat syair tersebut, beliau dimimpikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu baginda Nabi mengusapkan tangannya mulia, tangan yang penuh keberkahan kepada anggota tubuh yang sakit pada diri Imam Busiri. Lalu wa kharaja min baitihi awalan nahar, lalu keluarlah Imam Busiri ketika di siang hari. Ketika keluar di siang hari tersebut, beliau berjumpa dengan beberapa al-fakir. Jadi al-fakir di sini kalau kita kaitkan dalam ilmu tasawuf, biasanya diistilahkan kepada orang yang menjalankan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah melalui dengan membersihkan hati, tazkiyatun nufus, membersihkan hati dan mendidik hati, mengekang hawa nafsu. Lalu salah seorang al-fakir tersebut mengatakan, "Ya Sayyidi, uridu an tu'tiyanil qasidah." Wahai tuanku, ya Sayyidi ini biasanya digunakan untuk menyebut orang yang kita hormati, orang yang kita muliakan. Wahai Tuan Imam Busiri, berikan kepada kami qasidah yang mana isinya itu memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Padahal saat itu Imam Busiri belum bercerita tentang qasidah yang beliau buat untuk memuji baginda Nabi, tapi entah kenapa Allah Ta'ala menyebarkan kepada hamba-hambanya, sehingga di antara hamba-hambanya ada yang sudah tahu meskipun belum diberitahu oleh pengarang itu sendiri. Lalu bertanya Imam Busiri, qasidah yang mana? Qasidah, lalu menjawab si fakir tersebut, yaitu qasidah yang diawali dengan amin tadakkuri jiranim bidhi salami.
Nah, mendengar hal itu lalu Imam Busiri memberikan qasidah tersebut kepada orang yang meminta. Dan dengan sebab itulah wantarlah qasidah tersebut, qasidah Imam Busiri yang isinya tentang memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya ada seseorang yang bernama Bahauddin, yang mana Bahauddin ini merupakan Wazirul Malikidz Dzahir, yaitu salah satu pejabat pemerintah. Istansakhoha, jadi menyalin teks yang bersumber daripada Imam Busiri yang isinya tentang qasidah memuji Nabi. Dan beliau bernadar bahwasanya tidak mendengarkan itu qasidah melainkan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan berdiri, maksyufar ra'si, tidak memakai tutup kepala. Dan adalah beliau itu mengambil tabarruk. Jadi mulai zaman dahulu sudah, mulai zaman 690, bahasanya abad ke-6, masuk abad ke-7. Seperti yang sudah disebutkan tadi, Imam Busiri wafat tahun 693, 694 Hijriah. Berarti di abad ke-7 itu sudah dikenal yang namanya tabarruk. Mengambil berkah. Jadi pejabat pemerintah tadi yang bernama Bahauddin itu mengambil berkah dengan yang namanya qasidah Imam Busiri. Beliau dan keluarganya mengambil berkah. Dan beliau sendiri merasakan banyaknya keberkahan dari beberapa perkara yang beliau rasakan. Baik itu dalam hal agama maupun hal keduniaan. Riwayat yang lain menjelaskan kenapa saya ingin menyebutkan beberapa riwayat di sini, sehingga bagi para mustami', bagi para pendengar ada tergugah hati, ada termotivasi untuk lebih menarik, untuk lebih membawa diri kita masing-masing supaya untuk mengamalkan qasidatul burdah ini atau qasidah Imam Busiri ini. Dan di antara riwayat yang lain, yang mana riwayat yang lain ini menyebabkan qasidah Imam Busiri tersebut masyhur dengan dikatakan qasidatul burdah. Nah, saat itu ada sebuah riwayat yang menjelaskan ada seseorang yang bernama Sa'duddin Al-Faruqi. Beliau menderita sakit mata yang luar biasa, sakit mata yang kronis. Bahkan ada dokter yang menduga ini penyakit mata ini dapat menyebabkan kebutaan atau dapat menyebabkan bisa orang itu hampir buta gara-gara penyakit ini. Lalu beliau bermimpi, lalu Allah Ta'ala memimpikan beliau. Dalam mimpinya ada seseorang yang mengatakan, pergilah engkau kepada seseorang yang bernama Bahauddin. Riwayat yang sebelumnya yaitu pejabat pemerintah. Dan ambillah darinya, mintalah darinya yang namanya burdah. Dan letakkan burdah tersebut di kedua matamu. Tufiq insyaallah sembuh. Insyaallah sembuh. Lalu bangkit sidin ketika dari bangun tidur itu langsung sidin situ sini datang mencari yang namanya Bahauddin dan berkata dan menyampaikan apa isi nang sidin mimpiakan. Apa mimpi sidin? Lalu berkata yang bernama Bahauddin itu, aku tidak punya yang namanya burdah. Apa itu burdah? Ini ketika qasidah Imam Busiri itu belum wantar dengan nama qasidatul burdah. Yang aku punya, yang aku miliki adalah qasidah yang isinya pujian-pujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Imam Busiri. Kami pun memohon kesehatan, memohon keberkahan. Artinya kesehatan baik fisik maupun baik zahir maupun batin. Lalu dikeluarkanlah itu burdah dari tempat wadah sidin menyimpan, tempat beliau menyimpan dan menyerahkannya kepada Sa'duddin Al-Faruqi. Lalu Sa'duddin Al-Faruqi
mempraktekkan apa yang ada di dalam mimpinya. Lalu alhamdulillah sembuhlah Sa'duddin Al-Faruqi dari sakit matanya. Itu di antara keberkahan burdah. Jadi riwayat-riwayat yang mengatakan banyak di antaranya. Makanya masyarakat kita wantar ingin mengambil berkahan daripada burdah, itu ialah ingin disembuhkan oleh Allah Ta'ala, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Dan ada diriwayatkan terkait Imam Busiri mengarang burdah ini dan sebab kenapa tersebarnya dengan nama burdah, padahal nama lain yang sebelumnya itu Al-Kawakibud Durriyah fi madahi khairil bariyah. Akan tetapi yang wantar, yang tersebar di kalangan masyarakat mau kemana? Mau ke majelis burdah, bukan ke majelis qasidah Imam Busiri, bukan ke majelis Al-Kawakibud Durriyah fi madahi khairil bariyah. Akan tetapi yang tersebar, yang terkenal, yang masyhurnya di kalangan masyarakat kita yaitu dengan qasidatul burdah. Di antara pensyarahnya menjelaskan bahwasanya setelah Imam Busiri bermimpi baginda Nabi dan baginda Nabi mengusap tangan beliau yang mulia yang penuh keberkahan kepada anggota tubuh yang sakit pada Imam Busiri, lalu seketika itu sembuh pulalah Imam Busiri, dan dalam mimpi tersebut Imam Busiri dikenakan burdah, dikenakan kain burdah yang diletakkan di kedua bahu Imam Busiri. Lalu setelah itu bangun, terjagalah Imam Busiri, mendapatkan badan beliau sehat seberataan, semuanya sehat, dan mendapatkan burdah kain yang melekat di kedua bahu Imam Busiri. Lalu menyebutkanlah pensyarah tersebut sampai akhir cerita. Kemudian ada juga riwayat daripada sebagian daripada tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar. Daripada tokoh-tokoh besar, bahwasanya mereka sakit, lalu mengambil berkah dengan membaca qasidatul burdah, maka datanglah itu sahibul burdah kepadanya. Wa qara'aha fasyafahullah, lalu membacakan qasidah burdah, lalu disembuhkan dengan izin Allah min sa'atih. Maka dengan sebab itulah dinamakan dengan burdah, mengambil berkah daripada burdah yang dikenakan baginda Nabi kepada bahunya, kepada pundaknya daripada Imam Busiri. Jadi qasidatul burdah ini mempunyai pengaruh yang sangat luas, pengaruh yang sangat baik di kalangan manusia, yang mana burdah itu kalau kita kaji kembali, isinya adalah tidak jauh daripada mengajarkan untuk mencintai baginda Nabi, mengajarkan untuk merindukan baginda Nabi, mengajarkan kepada untuk mengendalikan hawa nafsu, mengajarkan kita kepada untuk mengingat kembali peristiwa Isra Mi'raj, mengingatkan kembali keistimewaan baginda Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Ta'ala dan di kalangan alam semesta, atau di mulianya baginda Nabi dibandingkan dengan alam semesta, yang mana isinya tentang munajat, doa, istighfar, pengakuan penghambaan kepada Allah Ta'ala. Sungguh baik, sungguh baguslah untuk dikaji, untuk didalami, untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada mengingat sirah, mengingat sejarah, mengingat kepada junjungan kita, kekasih kita yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Dan insya Allah, mari dengan ini insya Allah channel Ar-Rasyid akan mengadakan sebuah program, yaitu program kajian pembahasan tentang syair-syair burdah, dengan niatan, dengan tujuan agar kepada para mustami',
kepada para orang-orang yang mengamalkan majelis rutinan, majelis burdah rutinan, baik itu seminggu sekali, baik itu dilaksanakan pada malam Jumat atau malam Senin, ba'da Isya atau ba'da Maghrib, semakin termotivasi, semakin merenungi, semakin memahami dan mendapatkan sesuatu yang tersurat maupun tersirat daripada lantunan syair-syair kecintaan terhadap baginda Nabi. Mengingatkan kita kembali kepada bahwasanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah insan yang sangat layak untuk kita cintai, bahkan wajib untuk kita cintai berdasarkan penjelasan-penjelasan syair-syair burdah yang akan disampaikan oleh Imam Busiri pada syair-syair yang disampaikan oleh Imam Busiri pada syair-syair beliau dalam Qasidatul Burdah. Oleh karena itu, marilah kita tambah semangat, mari tambah rajin, tambah termotivasi, tambah tergugah untuk mengupgrade semangat kita, keinginan di hati kita untuk semakin rajin mengamalkan yang namanya pembacaan majelis burdah di tempat kita masing-masing, dengan niatan tadi, dengan beberapa riwayat yang kita sampaikan atau yang kita ambil referensinya dari beberapa kitab, bahwasanya ternyata Qasidatul Burdah atau burdah yang sering kita baca itu adalah burdah yang mempunyai banyak keberkahan, yang mana majelis-majelis dengan sebab dibacakannya burdah, maka pengaruh positifnya adalah harum seperti harumnya nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana niat kita, tujuan kita membaca Qasidatul Burdah supaya ada hubungan, supaya ada kecintaan, supaya ada terbersit di hati kita. Ingat kepada siapa? Kepada seorang manusia basyarun lakal basyar. Manusia tapi bukan seperti manusia pada umumnya. Manusia pilihan Allah, sehingga kita ada punya ta'alluq, ada punya hubungan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hubungan tersebut kalau kita kaitkan kepada kaidah nahwu, idofatun nakirah ilal ma'rifah, ma'rifatun, apabila kita ini yang nakirah, kita ini yang orang biasa, kita ini bukan siapa-siapa, lalu kita menghubungkan kepada diri yang ma'rifah, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka natijahnya kita pun akan mendapatkan yang namanya titel ma'rifah. Artinya kita pun akan dikenal di sisi Allah. Kenapa? Karena kita adalah kekasih daripada kekasih Allah, ataupun kita adalah sesuatu atau seseorang yang berkaitan dengan kekasih Allah. Apalagi kekasih Allah yang disebut, yang termaktub, yang dimaksud di sini adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya Allah channel Ar-Rasyid insya Allah dan seterusnya akan mengadakan program kajian tentang pembahasan syarah burdah dengan niat, dengan tujuan seperti yang Al-Fakir sebutkan sebelumnya, dan semoga insya Allah istiqomah dan husnul khatimah, artinya sampai khatam. Sampai berkesudahan dari awal bait Qasidatul Burdah sampai khatam daripada bait Qasidatul Burdah. Dan insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya masuk ke dalam pembahasan Qasidatul Burdah itu sendiri. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Apabila itu ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, maka itu adalah dari Allah. Adapun apabila ada terlontar khilaf, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja, itu famin nafsi, itu adalah dari diri sendiri. Adapun referensi yang kita gunakan adalah di sini kitab-kitabnya yang akan kita kaji terkait pembahasan syair-syair burdah di pertemuan selanjutnya. Barangkali di antara mustami'
ada yang ingin merujuk langsung kepada referensinya, yaitu diantaranya Hasyiatul Bajuri, syarah fi syarhil burdah, yaitu karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Ada juga syarah burdah yang disyarahkan oleh Syekh Khalid Al-Azhari. Ada juga syarah burdah yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang terkenal dengan karya beliau yaitu Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj. Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj, yang mana dijadikan rujukan oleh para ulama-ulama terkait masalah-masalah hukum fikih yang terdapat dalam kitab Minhaj. Yang mana kitab beliau, kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami tersebut bernama Al-Umdah fi Syarhil Burdah. Ada pula kitab yang lain yaitu karya Asy-Syaikh As-Sayyid Ibnu Ajibah, yang mana kitab beliau bernama Al-Umdah juga fi Syarhil Burdah, dan kitab Aqidatus Syuhdah fi Syarhil Burdah karya Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Afandi Mufti Madinati Kharbut, yang mana di antaranya pula ada juga syarah burdah yang disyarahkan oleh ulama Indonesia atau ulama dari Juriyat Datu Kelampayan, yaitu Syekh Syarwani Abdan, guru Bangil, yang wantar gelar beliau disebut dengan guru Bangil. Jadi itulah referensi-referensi yang Al-Fakir gunakan untuk sedikit menjelaskan daripada makna-makna yang banyak sesuai dengan kemampuan Al-Fakir dalam menyampaikan apa yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.